Mentari pagi Jakarta selalu sama, tak peduli siapa yang menyebutnya. Bagi Arya, sapaan hangat sang surya hanya berarti satu hal, saatnya memulai hari. Dengan gerobak sampah yang setia menemaninya, Arya menyusuri jalanan kota, memunguti sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain. Wajahnya selalu dihiasi senyum tipis, meski debu dan bau tak sedap tak pernah absen menemani. Ia pemuda miskin, yatim piatu sejak kecil, dan satu-satunya harta yang ia miliki adalah semangat hidupnya yang tak pernah padam. Suatu pagi yang terik, saat Arya sedang membersihkan trotoar di kawasan elit Menteng, matanya tak sengaja menangkap sosok anggun di balik kemudi mobil mewah. Wanita itu, dengan balutan kebaya batik modern yang menawan, tampak sedang menelpon dengan raut wajah cemas. Itulah kali pertama Arya melihat Bu Kirana, juragan batik yang terkenal seantero Jakarta, pemilik butik Puspa Kencana yang namanya sudah mendunia. Ia janda kaya, ditinggal suaminya karena kecelakaan tragis beberapa tahun silam. Parasnya yang ayu, pembawaannya yang berwibawa, dan sorot matanya yang kadang memancarkan kesepian, selalu menarik perhatian Arya dari jauh. Ia sering melihat Bu Kirana keluar masuk butiknya, atau sesekali melintas di jalanan yang ia bersihkan. Arya tahu, dunia mereka bagai langit dan bumi. Ia sang pembersih sampah dan Bu Kirana, ratu batik yang gemilang. Namun entah mengapa, setiap kali melihat Bu Kirana, ada getar aneh di dada Arya. Bukan sekadar kekaguman, lebih dari itu, ada secercah harapan yang tak ia mengerti. Beberapa hari kemudian, nasib mempertemukan mereka dalam situasi yang tak terduga. Saat Arya sedang mendorong gerobaknya, ia melihat Bu Kirana panik di depan butiknya. Sebuah mobil box pengangkut barang butiknya mogok, menghalangi pintu masuk. Para pekerjanya kebingungan dan Bu Kirana tampak sangat frustrasi. Tanpa pikir panjang, Arya segera mendekat. "Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu?" sapa Arya dengan canggung. Bu Kirana menoleh, sedikit terkejut melihat kehadiran Arya yang dekil. Ini mobilnya mogok. Padahal sebentar lagi butik mau buka, dan ada pesanan penting yang harus segera diantar. Arya mengamati mesin mobil. Ia memang tidak punya banyak uang untuk sekolah, tapi ia punya kepekaan dan sedikit pengetahuan dasar tentang mesin, karena sering memperbaiki gerobaknya sendiri. "Sepertinya ada masalah di karburatornya, Bu. Kalau diizinkan, saya coba perbaiki." "Ya." Bu Kirana ragu sejenak, namun keputusasaan membuatnya mengangguk. Dengan cekatan, Arya mulai membongkar beberapa bagian mesin. Tangannya yang biasa memegang sapu dan penjepit sampah, kini terlihat lincah memutar kunci pas. Tak sampai setengah jam, mesin mobil kembali menyala dengan suara berderu. "Alhamdulillah," seru Bu Kirana lega. "Terima kasih banyak, Nak." "Siapa nama kamu?" "Arya, terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan hari saya." "Ini untukmu." Bu Kirana menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Arya menggeleng pelan. "Tidak usah, Bu. Saya ikhlas membantu." Bu Kirana terkesan dengan ketulusan Arya. "Kalau begitu, setidaknya biarkan saya mentraktirmu makan siang. Bagaimana?" Arya terdiam sejenak. Makan siang dengan juragan batik, sebuah tawaran yang tak pernah terbayangkan. Ia mengangguk malu-malu. Sejak hari itu, hubungan tak terduga antara pembersih sampah dan juragan batik pun dimulai. Sejak kejadian mobil mogok itu, Bu Kirana sering melihat Arya. Ia mulai menyapa, mengajaknya berbincang singkat, bahkan sesekali memberinya makanan. Para pekerja butik dan bahkan beberapa pelanggan setia Puspa Kencana mulai bertanya-tanya tentang kedekatan aneh ini. Bu Kirana tak peduli. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Arya, ketulusan, kerajinan dan hati yang bersih. Berbeda dengan kebanyakan pria kaya yang ditemuinya, ia tulus. Sebuah hujan deras mengguyur Jakarta. Arya yang sedang berteduh di bawah pohon rindang melihat Bu Kirana terhuyung-huyung keluar dari butiknya. Wajahnya pucat pasi. Ia segera berlari mendekat. "Bu Kirana, ibu baik-baik saja?" tanyanya cemas. Bu Kirana memegangi kepalanya yang pusing. "Sepertinya saya masuk angin, Arya. Saya tidak membawa payung dan mobil taksi juga sulit dicari." Tanpa ragu,
Arya mengambil gerobak sampahnya, mengeluarkan terpal bersih yang selalu ia bawa, lalu menutupi Bu Kirana. "Naik, Bu. Saya akan antar Ibu pulang." Bu Kirana menatap gerobak itu. Sebuah gerobak sampah. Namun dalam tatapan Arya, ia melihat ketulusan yang tak tergoyahkan. Ia mengangguk, lalu dengan sedikit kesulitan naik ke atas gerobak. Arya mendorong gerobak itu pelan, melindungi Bu Kirana dari tetesan hujan dengan terpal. Pemandangan itu, seorang wanita kaya yang anggun duduk di gerobak sampah yang didorong oleh seorang pembersih jalanan, adalah pemandangan yang tak biasa di Menteng. Member. Namun, bagi mereka berdua, itu adalah momen yang penuh kehangatan dan kebaikan. Sesampainya di depan rumah mewah Bu Kirana, ia menoleh pada Arya. "Arya, terima kasih. Kamu benar-benar sudah banyak membantu saya." "Bukan apa-apa, Bu," jawab Arya, wajahnya sedikit memerah. Arya, Bu Kirana tiba-tiba memegang tangan Arya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya merasa nyaman saat bersamamu. Kamu berbeda dari orang lain." Arya terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia tak berani menatap mata Bu Kirana. Saya hanya pembersih sampah, Bu." "Itu tidak penting bagi saya," jawab Bu Kirana lembut. "Yang penting adalah hatimu." Kabar kedekatan Bu Kirana dengan seorang pembersih sampah jalanan segera menyebar bagai api. Keluarga besar Bu Kirana yang selama ini selalu mengincar hartanya tentu saja geram. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa Bu Kirana, sang juragan batik yang dihormati, akan menjalin hubungan dengan seseorang yang mereka anggap rendah. "Kirana, apa-apaan ini? Bagaimana bisa kamu bergaul dengan pembersih sampah itu?" "Apa kata dunia?" teriak Bibi Rahma, salah satu kerabat terdekat Bu Kirana. "Bibi, dia adalah orang yang baik. Dia sudah banyak membantu saya," jawab Bu Kirana tenang. Baik, bagaimana? Kamu lupa siapa kamu?" "Kamu juragan batik, pewaris Puspa Kencana. Jangan merusak nama baik keluarga." Paman Chandra menambahkan dengan nada menghina. Tekanan dari keluarga tak berhenti di situ. Mereka mulai memfitnah Arya, menyebarkan desas-desus buruk tentangnya. Arya disebut sebagai penipu, mata duitan, yang hanya ingin menguras harta Bu Kirana. Arya mendengar semua itu. Hatinya sakit, namun ia tetap diam. Ia tak ingin memperkeruh suasana, apalagi sampai merusak nama baik Bu Kirana. Suatu malam, Arya dipanggil ke rumah Bu Kirana. Di sana, sudah berkumpul semua kerabatnya yang bermuka masam. "Jadi, kamu ini yang namanya Arya?" Paman Chandra menatap Arya dengan tatapan merendahkan. "Berapa yang kamu inginkan untuk menjauhi Kirana? Sebutkan saja angkanya." Arya menatap mereka satu persatu, lalu beralih menatap Bu Kirana yang tampak tegang. Ia menarik napas dalam-dalam. "Maafkan saya Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu diri. Saya hanyalah seorang pembersih sampah. Saya tidak pantas untuk Bu Kirana. Saya akan pergi." Hati Bu Kirana mencelos mendengar ucapan Arya. Ia tahu Arya melakukan itu demi dirinya, demi meredakan ketegangan. Namun ia tak bisa menerima. "Jangan, kamu tidak salah apa-apa," seru Bu Kirana. "Sudah kuduga, dia itu mata duitan. Sekarang pergi sana, jangan pernah muncul di hadapan Kirana lagi." Bibi Rahma mengusir Arya. Arya menunduk lalu berbalik pergi. Ia berjalan menjauh dengan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia mencintai Bu Kirana, namun ia juga tahu batasannya. Ia tak ingin menjadi beban atau masalah bagi wanita yang sangat ia hormati itu. Namun Arya tak tahu bahwa keputusannya untuk mundur justru membakar semangat Bu Kirana. Ia tak bisa menerima perlakuan keluarganya terhadap Arya. Ia muak dengan keserakahan dan standar sosial yang sempit. Keesokan harinya, Bu Kirana mengadakan rapat darurat dengan seluruh keluarga besarnya. "Saya tahu kalian semua tidak setuju dengan Arya." Ia memulai, suaranya tegas dan berwibawa. "Kalian menghinanya, memfitnahnya. Tapi tahukah kalian, saat saya jatuh sakit, saat mobil butik mogok, siapa yang ada di samping saya? Bukan kalian, bukan sanak saudara yang selalu mengklaim peduli ini, tapi Arya pemuda yang kalian rendahkan itu.
Dia tulus, dia baik hati, dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Keluarganya terdiam. Saya sudah muak dengan permainan kalian. Saya tidak peduli apa yang kalian katakan. Saya akan menikah dengan Arya. Pengumuman Bu Kirana menggemparkan seluruh keluarga. Mereka mencoba membujuk, mengancam, bahkan memohon, namun Bu Kirana tetap pada pendiriannya. Ia telah menemukan cinta yang tulus, dan ia tak akan membiarkannya pergi. Bu Kirana mencari Arya. Ia menemukannya sedang membersihkan jalanan seperti biasa, namun dengan raut wajah yang lebih murung. Arya! Panggil Bu Kirana. Arya menoleh, terkejut melihat Bu Kirana di hadapannya. Bu Kirana, matanya berkaca-kaca. Aku mencintaimu Arya, aku ingin menikah denganmu. Arya terdiam, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tapi, bagaimana dengan keluarga ibu? Dan saya ini siapa? Saya tidak punya apa-apa. Itu tidak penting, jawab Bu Kirana, memegang tangan Arya erat. Kita akan menghadapi mereka bersama. Aku butuh kamu. Arya menatap Bu Kirana. Di mata wanita anggun itu, ia melihat ketulusan, keberanian, dan cinta yang tulus. Air mata menetes dari mata Arya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dicintai dan diterima apa adanya. Pernikahan Bu Kirana dan Arya menjadi buah bibir seantero Jakarta. Sebagian besar orang mencibir, menertawakan pilihan Bu Kirana. Namun ada juga yang diam-diam mengagumi keberaniannya. Pernikahan itu digelar secara sederhana, tanpa kemewahan yang biasa melekat pada nama Bu Kirana. Hanya beberapa teman dekat dan pekerja butik yang hadir, serta keluarga Bu Kirana yang datang dengan terpaksa. Namun di tengah kesederhanaan itu ada cinta yang tulus dan murni. Arya mengenakan baju batik sederhana yang dibuatkan khusus oleh Bu Kirana, bersanding dengan wanita impiannya. Setelah menikah, Arya tidak serta-merta meninggalkan pekerjaannya sebagai pembersih sampah. Ia merasa itu adalah bagian dari dirinya, dan ia bangga dengan pekerjaannya. Namun Bu Kirana, dengan lembut, mulai mengajaknya belajar tentang bisnis batik. Arya, dengan kecerdasan dan ketekunan alaminya, belajar dengan cepat. Ia menyerap setiap informasi seperti spons, dari pemilihan kain, proses membatik, hingga strategi pemasaran. Ia mulai membantu di butik. Awalnya hanya pekerjaan ringan, kemudian perlahan naik ke posisi yang lebih penting. Dengan ide-ide segarnya dan sudut pandang yang berbeda, Arya membawa angin segar bagi Puspa Kencana. Ia mengusulkan pembuatan batik dengan motif-motif modern yang tetap mempertahankan kearifan lokal, menarik perhatian pasar yang lebih muda. Ia juga merintis program daur ulang limbah batik menjadi produk kerajinan tangan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Keluarga Bu Kirana yang awalnya menentang keras pernikahan itu perlahan mulai melihat perubahan. Keuangan butik semakin membaik dan nama Puspa Kencana semakin berkibar di kancah nasional. Mereka tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Arya membawa keberuntungan bagi keluarga mereka. Beberapa tahun kemudian, Puspa Kencana tumbuh menjadi perusahaan batik terbesar di Indonesia, dengan Arya sebagai salah satu direktur utama yang disegani. Ia masih sering sesekali berkeliling kota dengan sepeda motornya, melihat-lihat jalanan yang dulu ia bersihkan. Namun kini, ia tak lagi membawa gerobak sampah. Ia membawa harapan, inspirasi, dan cerita tentang cinta yang menembus batas sosial. Arya dan Bu Kirana, atau kini yang akrab disapa Pak Arya dan Bu Kirana, hidup bahagia. Mereka memiliki 2 orang anak yang lucu, yang selalu diceritakan tentang bagaimana ayah mereka, seorang pembersih sampah jalan, mendapatkan cinta ibu mereka, juragan batik yang kaya raya. Kisah mereka menjadi legenda di Jakarta. Bukti nyata bahwa cinta sejati tak mengenal status, tak mengenal harta, dan tak mengenal batasan. Ia tumbuh dari ketulusan hati, keberanian, dan keyakinan akan satu sama lain. Dan di balik setiap lembar batik indah yang mereka hasilkan, terukir kisah cinta yang abadi. Sebuah batik cinta di balik Jakarta.